Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Bapak itu Datuk Damuanso, pengurus Surutuo, suku Pitopang. Jadi sejarahnya Surutuo ini berasal dari orang Palestina. Orang Palestina ini sepeguruan sama Abdul Rauf yang di Aceh. Abdul Rauf tinggal di Aceh. Dia pindah ke Riau. Dari Riau nih Syekh Ibrahim Mukti ini mengembangkan agama Islam. Kerajaan Riau, terus ke Lipat Kain, terus ke Kuntu. Dari Kuntu masuknya ke daerah Taram. Pertama-tama kampung Taram ini dalam hutan. Itu lebih kurang 10 kilo dari Suro ini, dalam hutan. Ketemulah sama bapak ini, beliau ini masyarakat Taramnya lebih kurang 71 orang. Dalam bertemu itu pertama kali masyarakat Taram ini kan beragama Hindu. Hindu, Pak. Agama Hindu. Buya ini kelihatan di lubuk ikan, namanya sekarang lubuk ikan. Itu kok sujud berdiri dia terus ngapain dia perhatiin juga ada orang Taram ini. Nyatanya dia sholat di lubuk ikan di Palu Bonda namanya. Di situ beliau ini lama-lama ingin mengembangkan pertanian. Ini kan dulu tidak ada air. Di Palu Bonda lah sumber air dulu. Dengan keadaan itu dikumpulkan masyarakat Taram ini. Situ dia berdoa minta hujan lebat. Pas di Palu Bandar di bendungan tempat wisata sekarang ini. Situ dah diambilnya tungkatnya, tancapnya tungkatnya, ditariknya lebih kurang 2 kilo sampai di sini. Diikuti sama air sama ikan. Tungkatnya masih ada sekarang, peninggalannya. Itulah tongkatnya. Kemudian dahulu itu dia sudah mengembangkan agama Islam. Sempat dia nikah di orang Taram. Itu pertama dia nikah dah dapat anak satu laki-laki, namanya Muhammad Jalil. Nikah lagi dia, dapat juga anaknya laki-laki satu, Muhammad Nurdin namanya. Dengan lama-lama mengembang agama Islam, dia mengatur semua adat istiadat suku, dia mengatur. Ini suku Bodi, ini suku Topang, ini suku Biliang, ini suku ini sampai 7 suku. Dia mengatur, dia mendidik beliau ini. Udah lama-lama dia di sini, dia menghilang. Dulu suruh dia lama-lama sini, dia tuh yang terkenalnya beliau bercukur sebelah. Kenapa dia bercukur sebelah? Dalam dia bercukur sebelah itu, dia itu menghayal kelihatan kota Mekah terbakar. Beli berhentikan baru sebelah tercukur banyak kepalanya, kelihatan kota Mekah. Tangku, permisi ambo mau dan api ke Mekah dulu. Painya hilangnya, painya watang tabe ini simbolnya hilangnya. Sampai dia selesai kota Mekah terbakar. Orang kota Mekah itu dari Mabuya. Jadi ambo dari Surutuo Taram. Kebetulan orang mendengar itu kebetulan orang Batu Sangkar. 2 tahun kemudian orang Batu Sangkar itu mencari buaya yang bercukur sebelah. Itu tunjukkan orang di Surutuo. Selesai padam api yang di kota Mekah itu, dia balik lagi lanjut dia sebelah lagi cukurnya rambutnya. Sebentar dia pergi. Cerita orang sini tidak percaya kebetulan orang lain yang beritahu. Itulah. Udah lama-lama dia mengembangkan Islam di sini, dia udah dapat anak, berarti dia menghilang udah bertahun-tahun menghilang. Yang anaknya Muhammad Jalil dia mencari ke kota Mekah. Kebetulan umurnya singkat, dia meninggal di Mekah. Dia Muhammad Nudir lari ke timur, dia mencari ke Riau. Kebetulan di Bengkali sekarang ada keturunannya ke 51, sampai sekarang masih ada. Lama di Bengkali berkeluarga ada, balik dia ke kampung meninggal sini baru ditempatkan tempat bapak. Bapaknya hilang,
ndak balik-balik ke sini, anak udah cari ndak dapat, bermimpilah anak muridnya. Carilah saya pada tanggal 20 malam 27 Rajab. Mimpi pertama ndak didengarkan sama murid-murid sini, mimpi kedua, ketiga baru. Di mana nanti ada cahaya, di sana ada tempat putih. Jadi timbullah cahaya dari dasar bumi atas langit terang kali. Itulah tempat beliau di sana, bukan kuburan dia. Tempat beliau di sana. Itu anaknya ditempatkan di samping bapaknya. Kroma-kroma yang lain seperti itu waktu dia bikin kolam tobek gadang yang namanya yang tungkik diambil delo tadi kita ini namanya benda gadang tabeknya dibuat namanya tabek gadang, suruhnya dibuat suruh gadang, suruh tua. Itu waktunya makan bersama anak muridnya membawa ikan yang dibakar, orang ikan gadang dimakan dia anak murid separuh, habis kepala lagi kuahnya, setelah itu kepala tinggal ya. Tidak usah makan lapar saja lah ikan itu. Itu ikan itu semua sampai sekarang masih nampak sama orang berziarah ikan itu. Ini tabek itu, tabek gadang lama. Ada ikan keramat, ada ikan sebalah. Banyak koroma-koroma yang lain. Peninggalan-peninggalan yang ada ini itu pertama tungkeknya yang menarik air tadi. Kedua timbul mandi. Ketiga itu Al-Quran bertulisan tangan. Itu sejarah yang ditinggalkan. Karena ini dibakar oleh zaman Belanda, tidak mampan. Semua ditembak, diledakkan Belanda, tidak mampan. Sampai ikan itu diledakkan, tidak mampan. Sampai di tangan aja meledak apa itu lagi, keranat tuh mati. Ditembaknya tidak mampan. Tembakkan keluar untuk memainkan keranat di sana. Itulah cerita singkat. Apa pertanyaan adik kalau ada yang bisa Bapak jawab apa? Jadi surau ini yang membuat siapa Pak? Membuat beliau sama anak muridnya. Itu ke abad ke-16. Tanggalnya, tahunnya tidak dibikinnya. Dia bikin satu surau tua. Dia bikin satu masjid. Masjidnya itu. Itu masjidnya. Itu suraunya tempat orang berziarah. Orang berziarah mengatakan apa niat apa itu berobat di sini tempatnya. Tidur di sini, makan di sini. Ini khusus tempat orang berziarah. Tapi sholat 5 waktu tetap ada sini. Jadi makam Bapak tuh di sini Pak? Tuh di ujung makam Bapak. Boleh Bapak tak sana. Foto-foto lah, mau perlu foto. Kapan tunjukkan langsung.